ada 5 sifat wanita penakluk. Wanita ini kalau bertemu dengan laki-laki, laki-lakinya gampang takluk. Tapi ingat ya, wanita dengan kualitas seperti ini tidak menaklukkan semua laki-laki. Kalau kita berperang menaklukkan satu negara, kan kita harus merawat negara itu. Nah, wanita yang smart tidak menaklukkan laki-laki yang tidak pantas ditaklukkannya. Karena wanita yang smart akan menaklukkan laki-laki yang akan dihebatkannya dan yang akan menghebatkannya. Sifat pertama dari wanita penakluk ini, dia mengenali impian laki-laki yang akan ditaklukkan. Oke, impian laki-laki itu apa? Gitu dikenali nih. Wanita ini membaca, oh laki-laki ini ingin wanita yang tidak banyak bicara. Jadi dia diam. Laki-laki ini ingin wanita yang anggun, jadi dia anggun. Kita menyesuaikan diri. Wanita ini, laki-laki ini ingin suka dengan wanita yang bisa marah, gitu. Ya dia marah secukupnya, gitu. Laki-laki ini dekat dengan ibunya, gitu. Dan ibunya itu sering ngomelinya, tapi dengan cara yang anggun, ditiru. Jadi laki-laki ini akan melihat, loh ini wanita idaman saya. Padahal wanita itu membaca yang diidamkan oleh laki-laki itu. Nah, wanita idaman laki-laki itu ada formulanya. Ada formula lazim yang umum gitu, tapi ada formula yang khusus. Ada yang ingin wanita yang mendebarkan gitu. Ada yang tidak. Ada yang memilih wanita yang lebih anggun, yang mandiri, yang rajin berdagang, gitu. Mencoba jualan lele, jualan ini, jualan itu, gitu. Tapi ada yang laki-laki yang memilih yang lebih suka belanja di mall karena kelihatannya keren. Padahal yang keren mallnya, gitu. Nah, selera laki-laki beda-beda. Tapi wanita penakluk dia baca. Lihat, kenapa dia menjadi wanita yang hebat? Karena kalau dia baca nggak cocok, dia tinggal. Dia bilang nggak pantas. Gitu. Kalau saya menyesuaikan diri dengan impiannya, saya menjadi wanita yang murah, not for me. Jadi wanita ini hebat sekali, karena dia akan cek yang diimpikan laki-laki ini wanita yang hebat, dia menjadi seperti itu. Jadi sudah mulai ada getaran di hati, laki-lakinya melihat bahwa wanita ini yang diimpikannya. Oke. Kemudian dia menjadi seperti yang diimpikan tadi dalam kehidupan sehari-harinya, seperti yang diimpikan. Lihat itu, butuh konsistensi. Tidak bisa pura-pura hanya waktu jalan-jalan, waktu makan, waktu nonton, bukan itu. Sehari-hari. Apakah dia menelpon dengan suara yang sama waktu bertemu? Apakah dia menjawab message, BBM atau apapun dengan cara yang sama? Dia ingat tanggal lahir. Laki-laki susah ingat tanggal lahir, wanita mengharuskan. Oke? Tapi laki-laki merasa tersentuh kalau wanita itu ingat segala sesuatu. Aku beli ini untuk kamu, kan kamu kemarin itu. Jadi, dia akan hidup menjadi seperti yang diimpikan oleh laki-lakinya. Yang ketiga, dia membiarkan laki-laki itu merasa berkuasa. Jadi wanita ini, wanita kuat. Tidak mungkin wanita penakluk laki-laki ini lemah. Jadi dia akan memasang posisi di mana dia seperti yang lemah, yang dikendalikan. Jadi laki-lakinya merasa berkuasa, gitu. Tetapi tidak lama, karena segera setelah itu sang wanita akan melakukan hal-hal yang membuat laki-laki itu sebetulnya menurut kepada sang wanita, tapi masih tetap merasa berkuasa. Oke, yang pertama, mengenali sifat-sifatnya yang diidamkan oleh laki-laki itu. Dua, menjadi seperti yang diidamkan. Ketiga, membiarkan laki-laki itu merasa berkuasa. Dan yang keempat, melatih sang laki-laki bergantung kepadanya. Nah, lihat ya. Dikenali impiannya, idamannya, disesuaikan, dia jadi seperti yang diidamkan laki-lakinya. Dia membiarkan laki-lakinya berkuasa, dipuji, dikagumi. Itu kan laki-lakinya merasa besar. Lalu diurus urusannya supaya bergantung. Jadi laki-laki hebat yang impiannya sudah sesuai dengan perilaku yang sang wanita tadi, merasa besar kalau ada sang wanita karena diizinkan menjadi orang besar, dipuji, diyakinkan tentang masa depannya yang hebat, lalu dilatih untuk bergantung. Jadi, oh itu biar aku yang urus,
oh itu biar aku yang urus. Nanti wanita tidak mahal, ya saya tidak enak mengatakan murahan, dia bilang kok mau sih? Gitu. Dia mau berkuasa ke laki-laki yang tidak berkualitas. Sedangkan wanita penakluk akan mengalah kepada laki-laki sangat berkualitas. Ya mau dong. Ya toh? Menjadi wakil presiden itu lebih baik daripada menjadi raja kelinci. Gitu. Jadi merasa raja tapi anak buahnya kelinci semua. Nah, banyak wanita yang tidak begitu mahal tidak mau mengalah kepada laki-laki. Wanita yang penakluk mengalah, itu mengambil semua yang dilakukan oleh laki-laki itu sampai laki-laki itu tidak bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa memutuskan kalau nggak tanya karena wanita ini yang melakukannya sekarang gitu. Jadinya bergantung. Setelah bergantung inilah baru dia cengkeramannya disiapkan. Oke. Dia menguasai laki-laki. Dia kuasai. Nggak boleh memutuskan itu gitu. Jangan ini, jangan itu, nggak pantas, nggak boleh, gitu kan? Gitu. Sehingga laki-laki ini betul-betul seperti yang diinginkan oleh wanitanya. Kalau laki-lakinya lemah dari awal, rusak. Tapi laki-lakinya hebat kok. Kalau tidak dipilih oleh wanita penakluk ini. Jadi dengan dikontrol ini laki-lakinya lebih hebat lagi. Dan lebih hebatnya si penakluk apa? Di dalam kekuasaannya sang wanita, laki-lakinya tetap dibuat merasa berkuasa. Itu hebat sekali. Kalau diperhatikan banyak kepala negara yang begitu. Banyak raja yang begitu. Oke. Nah, sebetulnya yang berkuasa siapa? Istrinya, wanitanya. Penguasa akhir, suami, laki-lakinya, tetap. Nah, di dalam kehidupan saya, ini terjadi di saya. Saya tidak memutuskan apapun. Semuanya Ibu Lina. Saya tidak punya harta, tidak punya uang. Semuanya punya dia. Saya tidak memutuskan kecuali disetujui oleh dia. Saya tidak memutuskan kecuali tanya. Tapi kalau saya bilang tidak, tidak. Dia boleh macam-macam. Saya selalu bilang ya. Tapi kalau saya bilang tidak, tidak. Karena final. Nah, sekarang, lucunya di mana? Wanita ini menguasai laki-laki. Laki-lakinya dibiarkan merasa berkuasa. Tapi laki-lakinya memberikan izin kepada wanita itu berkuasa. Sebetulnya yang berkuasa siapa? Laki-laki. Karena laki-laki itu memberikan izin kepada wanita itu untuk menguasainya. Karena dia tahu wanita itu akan menghebatkannya. Itu loh. Jadi yang namanya wanita penakluk itu tidak menaklukkan sembarang orang. Dia menaklukkan laki-laki yang pantas ditaklukkan. Karena kalau laki-laki itu takluk, berarti laki-laki itu memberikan kekuasaan kepada wanitanya untuk menghebatkan laki-lakinya dan kehidupan mereka bersama. Tetapi karena dia wanita, dia tahu laki-lakinya tetap pemimpin akhirnya.